banyak dalil itu yang tidak boleh. Ya, merasa diri paling benar. Nah, ini yang bahaya. Ya, wassalamualaikum. Bolehkah kita ada dalam kebenaran? Wajib. Ya, meyakini benar wajib. Ya. Tapi kalau merasa benar jangan. Karena kita punya keterbatasan. Berupaya untuk benar harus. Merasa paling benar, nah itu tidak boleh. Karena perasaan paling benar, merasa paling benar, itu ada ujub dan takabur. Dan itu akan membuat kita buta dan menghinakan manusia. Maka kita akan terjerumus kepada kibir. Apa itu kibir? Batarul haq wa ghamtun nas. Karena orang yang menyampaikannya diremehkan, maka kebenaran yang disampaikannya pun ditolak. Nah, itu bahaya. Ya. Kebenaran datang dari Allah. Ya. Maka kita jangan termasuk orang-orang yang ragu. Selama kita yakin ini ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah, silakan amalkan. Dan jangan sombong dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu berbahaya. Baik, lalu bagaimana kita akan mengikat persamaan kita? Setidaknya kita memiliki persamaan dalam akidah kita. Ini yang pertama yang penting. Dan bagaimana dikatakan akidah kita sama dan akidah kita benar? Ada banyak syarat yang disampaikan oleh para ulama. Ya, saya dapatkan dalam kitab Tauhid ketika dulu saya di Ma'had. Baik di dalam Fathul Majid atau di dalam kitab Jawami'ut Qawaid Tauhid ya. Ada kumpulan makalah-makalah tauhid ya, bukunya kitabnya agak kecil, apalagi saya judulnya. Ada 2 jilid yang saya dapatkan saat itu. Nah, para ulama salafus saleh memberikan setidaknya paling tidak ada 2 syarat utama seseorang dianggap sah akidahnya. Ya. Nah, ini saya dapatkan ambil dari kitab Tauhid waktu dulu ya di Ma'had. Ya, di dalam Fathul Majid kalau tidak salah ada, dan juga di dalam kitab yang biasa dijadikan sebagai rujukan ketika kita kuliah dulu, khusus dalam kitab Tauhid dikatakan la takunul aqidatu sahihatan ila bi syartain. Tidaklah akidah seseorang dikatakan sah kecuali dia memenuhi 2 syarat. Setidaknya 2 syarat ini. Yang pertama al-mutaba'ah. Apa itu al-mutaba'ah? Wal maqsudu biha, dan maksud dengan al-mutaba'ah ay yakuna kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam masdara aqidatil muslim. Yang dimaksud dengan mutaba'ah adalah bahwa kitab Allah, menjadikan kitab Allah dan sunnah rasulnya sebagai landasan akidahnya. Dia tidak membangun akidahnya melainkan di bawah, di atas landasan Quran dan hadis. Fondasinya itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Itu yang disebut dengan mutabah. Fala takunul aqidah taqlidan liman yuhsinu bihi mudhanna. Dan tidaklah sah akidah seseorang apabila dia taklid kepada seseorang yang dikira hebat, kepada seseorang yang dikira pinter. Oh, lulusan Madinah, lulusan Mekah, Sudan, S2, S3, doktor, mondok di kantor. Ya. Doktor. Ya. Nah, lulusan Timur Tengahnya, doktornya membuat kita buta sehingga apapun yang dikatakannya benar. Sampai pun dia mengatakan milkul yamin boleh disetubuhi, nah itu taklid namanya. Juga mengatakan ngaji itu jangan kemana-mana, udah cukup dengan satu ustadz, itu juga taklid. Betul? Ada yang kayak gitu ya? Ya. Gak jelas dengan akidahnya kalau ngajinya ke sana kemari. Mending kalau berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, ahlus subhat nantinya. Nah, kayak gitu ya, larinya ke sana. Jadi merasa paling nyunah, yang lain tidak sunnah. Nah, ini yang bahaya. Allah. Ya, jadi tidak sah seseorang kalau taklid. Ya, walaupun dia baik dalam persangkaan kita. Siapa mereka? Minal aba'i wal masyayikh. Apakah dia senior-senior kita? Dia kan udah sepuh, pengalamannya banyak. Bukan itu ukurannya. Ya, kalau sudah banyak pengalamannya, walaupun lulusan Madinah, Makkah, Sudan dan Timur Tengah, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah ya nggak bisa.
Ya, tapi walaupun dari orang yang baru keluar dari pesantren, ketika yang disampaikannya benar, itu wajib kita ikuti. Ya, harus kita ikuti. Ya, tapi jangan lulusan desantri, jangan. Ya, pesantren mana saja boleh asalkan Quran Sunnah. Lulusan desantri jangan. Ya, kan dari atasnya juga sudah kelihatan loyalitasnya kepada siapa. Yang di atas itu siapa maksudnya? Satu, dewan penasehatnya. Kedua, sutradaranya. Baik. Jadi nggak sah kalau kita taklid. Pada siapapun kita berguru silakan, selama dia sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita ikuti. Ya, kita ikuti. Kemudian yang kedua, ikhlas. Ikhlasulillahi ta'ala fi jamil a'mal. Ikhlas kepada Allah yang Maha Tinggi dalam segala amal kita. Wa tarku riya, dan meninggalkan riya, sombong, merasa paling benar, geus urang nu diterima nama. Ya, kemudian wan nifaq, jauh dari sifat nifaq. Ya. Riya dan nifaq ini merupakan penyakit akidah yang bisa membatalkan kebaikan dan pahala kita. Nifaq di sini baik nifaq i'tiqadi ataupun nifaq amali. Nifaq itu ada dua, ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq amali, akidahnya Islam. Ya, syahadatnya lurus. Cuma terkadang pemahamannya agak bengkok sedikit. Kalau dia bohong kadang kalau dia ngomong suka ada bohongnya. Ya, kemudian kalau dipercaya kadang khianat, tapi kadang enggak selamanya. Tapi dia muslim, dia mukmin, cuma ada cacatnya dalam perbuatannya. Ada tanda-tanda nifaq amali. Kalau janji suka ingkar. Bro, kamarnya mau kok janji kieu tapi kamu poho Terus akhirnya apa lah? Itu sifat nifaq. Tapi tidak membuat akidahnya memang sesat selama akidahnya itu yakin la ilaha illallah. Nah, ada nifaq i'tiqadi. Dia itu kafir sebetulnya. Kafir, baik sadar ataupun tidak dengan kekafirannya. Lalu ditutup dengan keislamannya. Contoh kafir yang sadar yaitu orang-orang munafik itu tuh. Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Ubay. Dia kafir sebetulnya. Dia kalau tidak masuk Islam bahaya ya, lamun orang tak asup Islam, harta orang bisa benang ku umat Islam. Lamun orang tak asup Islam, orang dipayahan ku maranehna. Kalau gitu saya masuk Islam. Nah, itu munafik i'tiqadi. Nah, ada yang tidak sadar dan merasa benar, padahal dia munafik i'tiqadi. Contohnya Syiah, Ahmadiyah, apalagi ya, yang sekelas dengan mereka ya. Nah, itu munafik i'tiqadi. Akidahnya bukan Islam, walaupun mereka mengklaim Islam tapi mengakunya Islam. Ya, saya agak bingung dengan Syiah ini. Mau disebut Islam dari mana? Qurannya beda, hadisnya beda. Ya, Qurannya apa? Mushaf Fatimiyah. Ya, dari siapa Qurannya bersumber? Bukan dari Rasulullah, dari Ali bin Abi Thalib. Walaupun saya tidak yakin Ali bin Abi Thalib membuat Al-Quran, ada? Kan kata syekhnya begitu. Ya, disebutnya ayatullah bukan? Ayatullah apa ayatul syaitan? Al-Gharawi mengatakan, inna ilahana ilahul ladzi anzala ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya pada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad ibn Abdullah laisa ilahana. Adapun Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuh, Tuhannya kan beda dengan kita. Kalau Islam yang kita tahu, wahyunya berasal dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau versi mereka, Tuhannya mewahyukan pada Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, siapa Tuhan yang mewahyukan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib dan mengangkat Ali menjadi nabi? Tuhannya Abdullah bin Saba. Dan siapa Abdullah bin Saba? Yahudi dari Yaman. Jadi mereka ciptaan. Ya, jadi Islam bukan? Bukan Islam. Qurannya beda. Hadisnya utsrah ahlul bait. Beda, bukan hadis-hadis seperti kita. Utsrah ahlul bait. Di hadapan saya mereka menolak Quran kita dan hadis kita. Saya bawa Quran dari Libanon, Beirut. Hadis Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai contoh saja, pengen tahu. Itu oleh-oleh dari Yaman. Ustaz, biar efektif dialog kita. Kita mulai dari Quran surat apa, hadis dibaca pada sahabat siapa. Apa kata ulama Syiah ini? Ulama apa pendeta? Kata pendeta Syiah ini, maaf, Quran kita beda, hadis kita beda. Oh, udah kafir itu. Ya.
Yang Ahok nistakan cuma Al-Maidah 51, cuman tanda petik Al-Maidah 51. Syiah menistakan semua ayat Al-Quran. Kamaran atau umat Islam teh ay giliran Al-Maidah 5 hiji rame ay Quran kusing adi ijang-ijak jara rempe punten ya, punten curhat. Gimana nyambung urusnya? Baik, ya. Ya fillah. Jadi nifak ada dua ya, nifak amali sama nifak i'tiqadi. Yang di bawah, paling bawah di kerak neraka itu nifak i'tiqadi.